Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Maharani, NPM 19/2097 dari kelas F, mata kuliah Hukum Asuransi. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya tentang legal memorandum. Judul yang saya ambil adalah upaya yang dapat dilakukan pemegang polis untuk menuntut tanggung jawab hukum terhadap gagal bayar nasabah PT Asuransi Jiwasraya Persero. Selanjutnya yang akan saya bahas, yang A ada judul, B latar belakang, C fakta hukum dan identifikasi fakta hukum, yang D ada penelusuran dokumen, E alat analisis, F ulasan hukum, dan G simpulan dan saran. Selanjutnya ada latar belakang. PT Asuransi Jiwasraya Persero sebagai perusahaan asuransi yang dimiliki oleh BUMN mengalami masalah, yaitu pada tahun 2018 dan 2019. Memberi pengumuman gagal bayar kepada nasabahnya. Gagal bayar polis nasabah disebabkan oleh pada tahun 2015 PT Asuransi Jiwasraya Persero memberikan produk JS Saving Plan. Produk JS Saving Plan ini sangat menggoda para investor, di mana perusahaan asuransi BUMN atau PT Asuransi Jiwasraya mengeluarkan produk unggulan dengan risiko yang kecil, yaitu memberikan return 6-11% dengan jangka waktu 1 tahun. Dan akhirnya investor berlomba-lomba menginvestasikan dananya di Jiwasraya dengan harapan perusahaan dapat memberikan return yang tinggi. Selanjutnya ada fakta hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan Jiwasraya tahun 2018, BPK menyimpulkan telah terjadi penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengumpulan dana dari produk JS Saving Plan maupun penempatan investasi dalam bentuk saham dan reksadana yang mengakibatkan adanya kerugian negara. Pertanggal 14 Januari 2020, Kejaksaan Agung menahan 5 orang yang diduga terlibat kasus PT Asuransi Jiwasraya didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Identifikasi fakta hukum. 1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis pada saat perusahaan melakukan manifestasi. 2. Bagaimana pemenuhan hak pemegang polis oleh PT Asuransi Jiwasraya. Selanjutnya penelusuran dokumen. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian menyatakan bahwa pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada perusahaan asuransi yang ditimbulkan oleh pihak pengendalian. Pengendalian yang dimaksud yakni pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kompetensi menentukan direksi, dewan komisaris dalam badan hukum yang berbentuk koperasi atau usaha bersama. Berdasarkan penjelasan, pengendalian PT Asuransi Jiwasraya adalah negara. Adapun peraturan perundang-undangan yang disampingi dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya sebagai berikut. 1. Pasal 2 Undang-Undang Tipikor terkait perbuatan memperkaya diri, orang lain atau suatu korporasi, dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor terkait penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua ada Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau Undang-Undang OJK, yang mengatur bahwa apabila ditemukan keterlibatan pejabat atau pegawai OJK dengan suatu kasus, maka Dewan Komisioner akan menegakkan kode etik. 3. Pasal 97 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang mengatur tentang pertanggungjawaban pribadi direksi pada kasus PT Asuransi Jiwasraya ini. Selanjutnya ada alat analisis. Alat analisis yang digunakan adalah interpretasi hukum, di mana penafsiran ini mengaitkannya dengan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini juga untuk sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah metode
Penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Ulasan hukum. Ketidakmampuan PT Asuransi Jiwasraya dalam memenuhi kewajibannya dapat dikatakan perbuatan non-prestasi dan termasuk pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Pasal 31 ayat 3 yang menjelaskan bahwa perusahaan asuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil, dan juga melanggar pasal 31 ayat 4 yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya yang kedua, dalam keadaan PT Asuransi Jiwasraya melakukan non-prestasi ini, terdapat hak yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan asuransi seperti yang terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 POJK 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Pasal 6 ayat 2, perusahaan jasa keuangan wajib menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan atau layanan. Namun hal di atas tidak dipenuhi oleh perusahaan asuransi yang mana sama sekali tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Salah satu hak yang dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan asuransi ialah mengenai rollover atau perpanjangan periode investasi telah tertulis di dalam polis asuransi dan telah menjadi hak pemegang polis untuk melakukan perpanjangan dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada simpulan dan rekomendasi. Negara yang diwakilkan oleh pemerintah bertindak sebagai pengendali karena PT Asuransi Jiwasraya adalah BUMN, yang dimana pemegang saham terbesarnya adalah pemerintah, sehingga pemerintah tidak dapat lepas tangan dan harus melakukan penyelamatan. Pemerintah dapat melakukan penyelamatan terhadap dana nasabah melalui beberapa solusi, yaitu yang pertama ada restrukturisasi dan yang kedua ada privatisasi. Dari opsi tersebut, pemerintah memilih restrukturisasi polis sebagai upaya penyelamatan terhadap dana nasabah yang mengalami gagal bayar oleh PT Asuransi Jiwasraya. Dalam hal ini, negara yang memiliki peran terkait dengan penyelesaian kasus PT Asuransi Jiwasraya agar tidak terjadi lagi kasus serupa. Saran dari penulis yaitu agar pemerintah lebih berperan dalam mengambil langkah preventif terkait hal tersebut melalui lembaga yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa keuangan, yaitu Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Dapat diharapkan lebih diperketat penegakan terhadap fungsi pengawasannya, khususnya terhadap setiap produk yang ditawarkan dalam hal ini, yaitu oleh pemerintah asuransi serta pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut, agar seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.